Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Andi Muhammad Abdul Aziz, kakak dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, di sini kakak datang ke sekolah kalian, maksudnya ke SMA Tuna Bangsa, yaitu untuk memberikan pelatihan materi bekal berupa bekal ya. Nah, jadi langsung aja tanpa berlama-lama, ayo peserta selanjutnya masuk. Ya, nggak apa-apa. Langsung kakak absen dulu ya, karena ada absen di sini. Ya, Nur Alamsyah, Sabta Iwanda, Syahbudin, Rizky, Alfarizi, Rahmat, Gusti Chandra, Hadir. Rehan Atamugoro. Lagi WC Pak. Oh, masih ada. Oh, oke. Jadi segini aja dulu berarti pesertanya dari SMA Tuna Bangsa tadi. Nah, jadi maksud kakak kesini ada memberikan pelatihan bekal kepada kalian untuk menambah skill kalian di dalam publik atau di lingkungan kalian untuk keluarga kalian untuk mempelajari caranya berbekal. Nah, langsung aja kakak masuk ke materi pertama ya. Nah, bekal atau al-hijamah berasal dari bahasa Arab yang berarti mencegah, menyedot, dan menjauhkan. Jika kata ini digunakan dalam konteks pengobatan, maka artinya adalah menyedot dan menggunakan alat bekal. Nah, ini dari perkataannya kita sudah sebelumnya ada pernah lihat bekal nggak? Suami berpengalaman berbekal itu ada mengeluarkan darah kotor yang terdapat di bawah permukaan kulit. Nah, caranya dengan menyedot darah kotor itu menggunakan kop. Nanti bakal kakak jelaskan lagi. Next, teknik pengobatan bekal adalah suatu proses membuang darah statis, toksin atau racun yang berbahaya bagi tubuh melalui permukaan kulit. Toksin terjadi akibat dari pencemaran udara maupun dari makanan yang mengandung zat-zat warna, pengembangan, penyedap rasa dan lain-lain. Nah, jadi ini berbekal itu mengeluarkan darah toksin atau racun yang terdapat dari polusi makanan yang menggunakan zat-zat kimia itu terendap di bagian tubuh. Nah, jadi tepatnya itu di bawah permukaan kulit. Nah, mengapa itu harus dikeluarkan? Nah, itu darah kotor itu kan untuk dia kan tidak memperbarui peredaran darahnya gitu. Jadi otomatis harus mengeluarkan dengan berbekal, yaitu sunnah berbekal. Jadi harus mengeluarkan toksin atau racun itu hilang dulu supaya siklus darahnya itu kembali memperbarui diri. Next. Nah, sejarah bekal. Terapi bekal sudah dikenal sejak zaman dahulu, dari kerajaan Sumeria sampai Persia. Pada zaman Rasulullah, beliau menggunakan kaca berupa cawan atau mangkuk tinggi untuk melakukan bekal. Pada zaman Cina kuno, mereka menyebut bekal al-hijamah sebagai perawatan tanduk karena menggunakan tanduk menggantikan kaca. Pada abad ke-13 ke-18, orang-orang di Eropa menggunakan tinta sebagai alat praktek pengobatan bekam atau al-hijamah. Nah, jadi setiap zaman, setiap daerah itu berbeda penggunaannya. Dari zaman Cina kuno itu dia menggunakan tanduk sapi, kerbau atau hewan yang bertanduk yang memiliki rongga tengahnya. Itu biasa digunakan oleh orang-orang Cina mereka. Nah, sedangkan dari zamannya Rasulullah, Nabi kita itu menggunakan kaca atau berupa cawan. Nah, jadi di zamannya Nabi dulu sudah ada bentuk seperti cawannya itu, jadi digunakan untuk berbekal oleh sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Tapi Nabi itu ingat ya, Nabi itu dia sebagai terapis, bukan terapis, dia sebagai pasiennya, seperti itu. Nah, pada abad ke-18 orang-orang di Eropa menggunakan lintah. Nah, kalau di luar negeri di Eropa itu menggunakan lintah, dia berbeda. Jadi menggunakan makhluk hidup untuk menyedot darah. Next ya.
tidak ada catatan resmi mengenai maksudnya metode pengobatan bekam di Indonesia. Betapa diduga kuat maksud pengobatan bekam karena hadirnya agama Islam di Indonesia yang mengakhirnya dengan penyebaran dakwah Islam. Dahulu metode ini banyak dipraktikkan oleh para kiai dan santri yang mempelajari kitab kuning atau dengan teknik yang sederhana menggunakan api dari kain, kapas, serta yang dibakar untuk kemudian ditutup secepatnya dengan gelas. Nah, jadi maksudnya itu teman-teman mungkin belum ngerti ya dari sekalian untuk yang apa yang dimaksud ini. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kan belum ada seperti apa ya namanya Pritus, tahu nggak Pritus? Teman-teman biasa orang ngebungan Ya. pakai Pritus kan. Nah zaman dulu itu belum ada Pritus. Jadi mereka itu menggunakan minyak-minyakan yang ada bersifatnya seperti uap. Nah jadi posisinya tuh kain atau tisu. Kain atau tisu itu dikasih masuk tengah-tengahnya itu dikasih masuk dengan koin, uang koin dulu dikasih masuk. Setelah itu dibakar. Secepatnya diberikan seperti gelas. Nah jadi seperti itu. Nanti dia bakalan menyedot karena uap panasnya itu menyedot ke atas dan membuat dia mati kan, apinya kan di dalamnya. Jadi seperti itu. Nah next. Nah organisasi yang menaungi pembekam di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian ya, pengobatan tradisional surat Dirjen Dinas Kesmas. Hanya di Perkumpulan Bekam Indonesia PBI yang resmi menjadi mitra Departemen Kesehatan Indonesia. Jadi Bekam ini sudah ada organisasinya tersendiri di Indonesia, sudah didukung dengan Dirjen Dinas Kesmas. Langsung masuk. Perkumpulan Bekam di Indonesia didirikan pada tanggal 10 November 2007 dengan nama Asosiasi Bekam Indonesia atau ABI. Ini pertama kali dibentuknya. Setelah itu ada perkembangan lagi, perubahan nama. Namanya di organisasi ini diperbarui pada tanggal 1 Juli 2015 berganti menjadi Perkumpulan Bekam Indonesia yang dari ABI menjadi ABI. Jadi seperti itu. Nah, jenis-jenis bekam itu terdapat ada bekam kering dan bekam basah. Nah, apa yang dimaksud bekam kering? Bekam kering itu adalah bekam angin, bekam yang dilakukan dengan cara mengisap permukaan kulit dan memijat tempat sekitarnya tanpa mengeluarkan darah. Sedangkan bekam basah adalah bekam yang dapat atau mengeluarkan darah atau menyayat di permukaan tubuh untuk mengeluarkan darahnya. Jadi contohnya itu bekam kering itu untuk mengeluarkannya uap atau angin yang ada di dalam tubuh tanpa melukai bagian kulit tubuh. Sedangkan bekam basah itu adalah bekam yang mengeluarkan darah. Jadi seperti itu ya adik-adik sekalian. Nah kalian biasanya bisa menggunakan bekam kering untuk keluarga kalian. Kalau kalian dia sudah masuk ya adik. Jadi setelahnya nanti kalian bisa juga bila mau mempelajari lebih dalam kalian bisa menggunakan bekam basah. Nah next ya, manfaat berbekam. Nah ini manfaatnya. Berbekam dapat meningkatkan aliran darah pada area yang diskop, membantu seseorang mengatasi kelelahan pada otot. Bekam dapat mengurangi rasa stres dan kelelahan karena pada proses bekam memberikan efek relaksasi pada tubuh. Bagian tubuh tidak diburu bekam. Nah ini bagian tubuh tidak diburu bekam itu tetap bagian varises. Di varises kan kalian tahu tuh varises gimana bentuknya. Jadi itu bagian tekuk itu tidak di bekam seperti bagian ini, lutut maupun siku itu boleh di bekam. Menghalangi pada tubuh itu seperti telinga, hidung, mulut, sama bagian bawah itu tidak boleh dibekam ya adik-adik sekalian, leher depan dan samping. Nah jadi berbekam itu tidak boleh di bagian janggut sini ya, tidak boleh. Maupun boleh itu di belakang sini nanti kita akan masuk ke materinya. Lipatan pada bagian tubuh, lipatan tidak boleh dibekam. Tetap di bagian tubuh tumor atau penyakit kanker itu tidak boleh dibekam tanpa tindakan lebih lanjut dari medis.
tidak boleh dibekap. Permukaan kulit yang terluka, kulit tubuh yang bengkak. Next, pasien tidak boleh membekam, sedangkan dalam kondisi yang tidak prima, pencernaan struktur tidak kencing manis yang tidak terkontrol, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi kronis, kondisi dehidrasi sedang berat, penderita hepatitis, gagal ginjal, riwayat penyakit kelainan darah. Nah, itu pasiennya tidak boleh dibekam ya. Next. Nah, sebelum itu kakak mau masuk ke dulu ya. Kayaknya kalian sudah lelah dengan materi ini. Jadi kita masuk ke ice breaking dulu ya untuk mendengarkan pemikiran kalian bagaimana caranya. Oke, yang lain ayo bisa berdiri dulu. Bisa berdiri saling berhadapan saja di depan kursinya. Ya. Nah, jadi permainannya ini adalah panjang pendek. Panjang pendek. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Bila kakak bilang pendek, berarti tangannya panjang. Perlawanan kata ya. Nah, kalau kakak bilang pendek, berarti panjang tetap. Nah, kalau kakak bilang ya, kalau kakak bilang pendek, berarti panjang. Kalau kakak bilang panjang, berarti pendek. Jadi perlawanan kata. Nah, pokoknya seperti ini pendek namanya. Oke, gini pendek, panjang. Ya, tidak apa-apa. Oke? Ya, kita mulai. Kita mulai yang dulu ya. Kita tes dulu. Kita tes. Panjang. Pendek. Pendek. Nah, ini tes ya, bro ya. Oh, kita bakal ya, kakak hitung ya. Kita mulai permainannya. 1, 2, 3. Pendek. Pendek. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, Jadi gini masalahnya dia cepat 1, 2, 1, 2. Nah, satu orang lagi, ayo. Ayo. Panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek. Nah, jadi yang ini berarti orang-orang yang ngantuk dan tidak fokus dalam materi bapak berikan. Nah, jadi ini nama siapa? Tadi kan namanya siapa ya? Rizky. Namanya Rizky. Nah, jadi ini bakalan kita apa nih? Kita kasih supaya speaking supaya dia tanya. Kita kasih nyanyi dulu ya. Nyanyi bertiga ya. Nyanyi apa nih? Maunya? Potong bebek angsa, tapi ikuti pakai gerakannya bebek. Ya. Satu orang satu lagu dong. Nggak bisa. Waktu. Anu aja, nyanyi bertiga pokoknya. Sampai jawab Pak. 1, 2, 3. Potong bebek angsa. Nah, jadi teman-temannya sudah menyala nih ya. Nah, jadi silakan duduk kembali ya, adik sekalian. Nah, ini materinya akan kita lanjutkan ya. Materinya. Nah, berarti di sini adik sekalian bisa dilihat peralatan bekam. Peralatan bekam itu yang pertama terdiri dari kop bekam, pompa bekam, lancing, lancet, sarung tangan, masker, minyak zaitun, kasak, dan tempat sampah. Nah, jadi untuk bekam sendiri bentuknya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Bisa dilihat pom bekam ini berfungsi untuk merangsang siklus darah di area yang diperlukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan oksigen dan nutrisi ke jaringan serta mempercepat proses penyembuhan.
Nah, jadi kita sendiri bisa melihat bagaimana pembukaan itu. Next, pompa bekam. Nah, pompa bekam adalah bagian penting dari alat bekam yang digunakan untuk menciptakan vakum di bagian kop bekam. Nah, jadi yang ini tadi, ini namanya kop bekam. Kop bekam itu untuk yang menyebar bagian tubuh. Nanti, sedangkan yang namanya pompa bekam ini adalah untuk yang bagian atasnya dan untuk menarik sedotan darahnya itu. Ya maksudnya menarik supaya permukaan kulit itu masuk ke dalam pom bekam. Nah, kakak lanjutkan lancing. Lancing bekam berfungsi untuk membuat sayatan kecil atau lubang kecil pada kulit sebelum pom bekam ditetapkan sehingga darah lebih mudah untuk ditarik ke permukaan kulit. Nah, jadi maksudnya lancing ini adalah ya dikop terlebih dahulu. Setelah dikop baru menggunakan lancing. Baru menggunakan lancing itu untuk mengeluarkan darahnya, baru dikop lagi untuk menarik darah yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu ya. Kakak lanjutkan lagi. Lancet ini adalah berfungsi untuk memfasilitasi aliran darah ke permukaan kulit ke dalam permukaan. Nah, jadi yang ini lancet ini dia bertujuan adalah sebagai kalau aku kan menggunakan sayatan, nah ini menggunakan jarum aja. Nah, lancet ini adalah jarumnya di bagian lancing tadi. Bisa teman-teman lihat di ujungnya ini seperti pena, seperti pulpen. Nah, ujungnya itu adalah ini tadi lancet namanya. Jadi seperti itu ya. Kakak lanjutkan lagi. Sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk mengatasi resiko kontaminasi pada saat melakukan bekam. Nah, jadi berbekam itu harus menggunakan safety juga. Kita sebagai pembekam harus menggunakan safety, yaitu berupa sarung tangan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita menyentuh seseorang, istilahnya misalnya kita tidak tahu ada penyakit apa. Nah, jadi alangkah baiknya kita menggunakan safety untuk diri kita sendiri. Jadi kita lanjutkan lagi. Masker berfungsi untuk mencegah kontaminasi oleh partikel mulut atau hidung praktisi yang dapat menjadikan area pelaku bekam. Nah, jadi sama juga seperti yang tadi yang kita maksud, seperti sarung tangan. Masker itu berfungsi untuk menetralisasikan siapa tahu ada hal yang tidak diinginkan. Jadi darah itu kan bisa ada uapnya seperti itu, bisa terhirup, siapa tahu langsung masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi alangkah baiknya kita hindari supaya tidak mengenai dalam tubuh kita. Kan tidak tahu yang tidak partikel-partikel tidak terlihat itu kan sangat berbahaya, ya kan? Ya, next lagi minyak zaitun berfungsi untuk membantu mengurangi gesekan antara kop bekam dan kulit sehingga mempermudah pemasangan dan pengangkatan kop. Nah, jadi sebelum di kop terlebih dahulu itu dia menggunakan zaitun dulu ya, adik-adik sekalian. Itu untuk merelaksasikan bagian-bagian otot yang ada di daerah tubuh maupun peredaran darahnya. Jadi kita kasih terapi dulu, yaitu berupa urutan. Kita kasih dulu, setelah kita kasih urutan baru kita tarik kopnya. Nah, jadi seperti itu untuk peredaran darah supaya lebih lancar. Kain kasa berfungsi untuk membersihkan area kulit untuk menghilangkan sisa darah atau cairan menggunakan berbentuk di area yang diperlukan. Nah, jadi kasa ini berupa untuk membersihkan bagian-bagian kulit yang tadi yang setelah berbekam dan mengambil darahnya ya. Next, tempat sampah pada bekam harus dilengkapi karena berkaitan dengan penanganan limbah medis. Nah, jadi setelah berbekam semua itu seperti kasa, tisu, baru lancernya itu jarumnya itu dibuang ke tempat sampah kuning. Nah, tempat sampahnya itu untuk medis sendiri itu berwarna kuning, tidak boleh yang lain ya, tidak boleh warna hitam, kuning, warna hitam maaf ya, warna hitam, putih maupun warna merah itu tidak diperbolehkan untuk sampah medis. Sampah medis hanya dibolehkan menggunakan warna kuning. Jadi kakak tesnya lagi ya. Untuk teknik bekam umum. Nah, ini langsung aja kakak ngambilkan ya, tidak perlu terlalu kita baca untuk bagian ininya, bagian apa namanya, bagian PPT-nya kakak langsung ambilkan demonstrasinya ya. Untuk tersendiri itu ada pertemuan dua garis tengah kepala di bagian belakang yang garis lurus antar telinga. Jadi posisi umum itu adalah seperti ini.
Dia di bagian pertengahan sini antara telinga di atas titik baru telinga ada di bagian sini pas di tengah sini itu namanya ulun mungkin untuk titik berbekam. Jadi kakak next sekali lagi alhama itu adalah bagian tengah kepala atau al-aras bagian paling atas bagian kepala. Nah hampir sama seperti ulun mungkin tetapi dia hampir sama seperti yang begini, tapi dia lebih spesifik bisa di bagian pas pertengahan kepala. Sedangkan tadi kuping ini kan dia akan nodol ke depan sedikit. Nah, sedangkan ini alamat lebih ke bagian pertengahan seperti ubun-ubun itu, seperti bagian tengah pas tengahnya. Sekarang naik sekali lagi. Al-Yaqub pertemuan dengan kepala bagian depan dan belakang pada posisi ubun-ubun saat kencang bergerak. Nah, jadi posisi Al-Yaqub itu pas di tengah-tengah sini nih. Pas di depan antara jidat dan kepala, pas di pertengahan dia posisinya Al-Yaqub. Next lagi Abbas. Ada satu bagian kepala yang ditubuhi rambut selain Al-Hama ada Ulul dan Al-Yaqub. Nah, jadi dia posisinya itu tunggu ya. Nah, jadi al-aras ini dia bisa berdekam, tapi di bagian kepala hanya boleh 3 titik, tidak boleh lebih 3 titik. Jadi posisinya al-aras ini mau di ulul al-hama baru al-yaqub boleh. Jadi hanya boleh 3 titik di kepala, tidak boleh lebih. Al-Aqbal, nah Al-Aqbal ini tersendiri seperti di gambar bisa dilihat itu di bagian belakang, posisinya di belakang itu untuk ini Al-Aqbal untuk posisi terbukamnya. Al-Kahul itu adalah kalau teman kakak di Universitas kemarin ngomongnya ini di bagian tubuh belakang. Nah, itu kalau teman kakak ngomong ya, tapi sebenarnya ini merupakan sepertiga teratas dari tulang punggung dan terdiri 6 ruas. Jadi posisi itu pas di belakang sini ya, untuk posisi al-qail. Ya, next kita lanjutkan al-zahar. Nah, al-zahar ini ada 4 titik sebenarnya. Al-ala, wasi, alwi, sama sulfa itu bisa dilihat sendiri. Itu bagian-bagiannya. Untuk yang paling atas itu namanya al-zahru, titik yang paling atas. Titik kedua itu al-wasi. Nah, titik ketiga itu al-awi. Yang paling belakang itu pas bagian bawah itu adalah sulfa. Next al-warik. Nah, ini al-warik pas bagian paling bawah. Jadi posisi al-warik itu ada di bagian sini ya, pas bagian bongkol posisinya, maupun kanan maupun kiri itu adalah posisi al-warik. Ini yang terakhir zal kadam, cerai harfiah artinya punggung telapak kaki. Berarti punggung telapak kaki, berarti punggung kaki itu adalah bagian tengkurung kaki itu dibekap. Nah, untuk materi yang akan sampaikan mungkin sampai di sini untuk pertemuan ini. Mungkin untuk pertemuan minggu depan bisa kakak lanjutkan lagi bila ada waktu yang masih bisa disediakan oleh pihak sekolah ya. Nanti kakak bisa masuk kembali untuk kita mempraktekkan bagaimana caranya berbekam yang benar dan sunnah yang benar. Nah, jadi teman ada yang sekalian, ada yang mau diberitahukan ke kakak atau ada yang mau ditanyakan terkait sunnah bekam ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, jadi nanti kita pertemuan minggu depan lagi ya. Ya. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih telah hadir pada pertemuan ini untuk memberikan kakak waktu yaitu latihan berbekam dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ya, sebelum kakak akhiri, silakan saudara Alam ya, Alam untuk memimpin teman-temannya untuk berbanyak doa. Ya, baik teman, berdoa, mari kita berdoa, dari tamu ini. Doa dimulai.
Ya, kurang lebihnya kakak minta maaf kalau bisa kakak ada salah kata atau perbuatan. Manusia tidak lepas dari kesalahan. Hanya kesempurnaan hanya milik Allah seorang. Ya, jadi kakak tutup sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.